Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Kalila Ramadanti, NIM 250201637 dari kelas A Administrasi Publik 2025. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan esai saya analisis model inkremental dalam kebijakan penerimaan peserta didik baru PPDB sistem zonasi di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Jadi tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Masalah utama yang terjadi adalah selama puluhan tahun sistem pendidikan kita terjebak dalam dikotomi sekolah favorit dan non-favorit. Jadi maksudnya ada dibedakan antara sekolah favorit dan sekolah non-favorit. Yang kedua, dan itu menjadi terjadinya ketidakadilan sosial karena hanya kelompok ekonomi atas yang bisa mengakses fasilitas terbaik karena sistem seleksi berbasis nilai murni atau UN yang kita semua pasti pernah merasakan saat SD. Solusi pemerintah yaitu melalui Permendikbud nomor 14 tahun 2018, pemerintah memperkenalkan sistem zonasi untuk mendekonstruksi label favorit dan memeratakan akses pendidikan berdasarkan jarak tempat tinggal. Terus analisis model inkremental dari Charles Lindblom. Kebijakan PPDB zonasi dianalisis menggunakan kacamata incrementalism atau metode modeling through berjalan tertatih-tatih. Karakteristiknya adalah perubahan bertahap. Pemerintah tidak merombak total sistem sekaligus, melainkan melakukan perbaikan kecil setiap tahun berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya. Contohnya memperketat aturan masa tinggal KK. Jadi kan kalau dulu tuh awalnya masa tinggal KK itu kan kalau zonasi pakai KK ya. Jadi dulu itu tidak ada batas kayak misalnya 2 tahun terakhir baru bisa diterima kakaknya. Jadi dulu tuh kayak bebas, tapi semenjak banyak yang tiba-tiba mengganti kakak, nitip kakak ke keluarga, jadi biar dia bisa masuk ke sekolah favorit itu, jadinya pemerintah membuat kebijakan yaitu aturan masa tinggal kakak, jadi minimal 1 tahun, minimal 2 tahun gitu. Terus yang kedua ada kompromi politik. Kebijakan ini adalah jalan tengah untuk meredam konflik antara kelompok pro pemerataan dan pro prestasi. Munculnya jalur prestasi adalah bentuk kompromi agar kebijakan tetap bisa berjalan. Terus proses berulang, adanya pergeseran kuota yang dinamis. Jadi dari awalnya 90 sistem zonasi menjadi minimal 50 sistem zonasi untuk menyesuaikan dengan daya terima masyarakat. Jadi awalnya 90% sistem zonasi, tapi karena ada orang tua yang tidak setuju, karena kan masih sekolah favorit ya di otaknya orang tua, jadi mereka tidak terima kalau anaknya yang berprestasi tidak bisa masuk ke sekolah yang dimau oleh anaknya karena kejauhan sistem zonasinya. Jadi diganti jadi 50% dan sisanya ada afirmasi, ada prestasi dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada identifikasi aktor utama. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada interaksi 4 aktor. Yang pertama Kemendikbudristek sebagai regulator atau pembuat aturan standar nasional. Yang kedua, pemerintah daerah, dinas pendidikan sebagai pelaksana teknis yang memetakan zona sekolah. Yang ketiga ada masyarakat, orang tua dan siswa sebagai penerima manfaat sekaligus kelompok kritis. Yang keempat ada Ombudsman RI, yaitu pengawas eksternal untuk mencegah praktik maladministrasi dan pungli. Lalu ada konsep model inkremental, yaitu modeling through. Definisinya pengambilan kebijakan melalui perbaikan kecil secara bertahap, bukan perubahan radikal sekaligus. Lalu logika kebijakan, pemerintah menggunakan pendekatan trial dan error untuk meminimalkan risiko kegagalan sistemik dan
gejolak sosial. Lalu ada kompromi politik dan dalam zonasi. Itu benturan, pokoknya kompromi politik dalam zonasi. Benturan kepentingan, terdapat konflik antara kelompok dan yang mendukung pemerataan pro-zonasi dan kelompok yang mengedepankan prestasi akademik. Terjadi di tengahnya, pemerintah menyediakan jalur prestasi sebagai pintu keluar bagi siswa berprestasi agar kebijakan zonasi tetap dapat diterima oleh masyarakat luas, seperti yang saya jelaskan tadi, dan itu adalah bentuk kompromi dari kebijakan tersebut. Lalu tiga tahapan inkremental PPDB, yaitu tahapan inisiasi. Jadi tahapan ini tuh berevolusi melalui proses perbandingan terbatas yang berurutan. Jadi tahap pertama, tahap inisiasi 2017 sampai 2018, fase awal dengan kuota zonasi sangat tinggi mencapai 90% yang tadi saya jelaskan juga. Yang kedua adalah tahap adaptasi dan revisi 2019 sampai 2021. Penurunan kuota zonasi menjadi 50% dan penambahan jalur afirmasi serta jalur prestasi. Yang ketiga yaitu tahapan konsolidasi 2022 sampai sekarang. Fokus yang 2022 sampai sekarang itu, tahap itu fokusnya pada perbaikan administrasi seperti aturan masa tinggal domisili minimal 1 tahun untuk mencegah manipulasi data. Lalu faktor pendukung dan hambatan. Faktor pendukungnya itu digitalisasi pendaftaran PPDB online, meningkatkan transparansi dan mengurangi biaya transportasi siswa karena sekolah lebih dekat. Jadi kan kalau dulu pendaftarannya masih langsung datang ke sekolah gitu kan. Kalau sekarang kan sudah bisa PPDB online, jadi meminimalisir biaya transportasi, terus transparansinya juga enak, kita bisa mantau dari rumah melalui HP, web kan. Orang tua juga lebih enak untuk melihat anaknya masuk di mana dan anaknya udah urutan berapa gitu dalam sistem zonasinya. Lalu hambatan masih kuatnya pada pola pikir kasta sekolah di masyarakat, ketimpangan infrastruktur antar wilayah atau blank zone kayak zona hampa, dan distribusi kualitas guru yang belum merata. Jadi masih banyak blank zone gitu, kayak sekolah yang muridnya sedikit karena zonasi itu, terus distribusi kualitas guru yang belum merata. Jadi masih banyak guru-guru yang masih kebanyakan di sekolah-sekolah yang favorit daripada non favorit gitu. Lalu kita sudah mencapai kesimpulan dan rekomendasinya. Kesimpulannya, PPDB zonasi berhasil secara administratif mendistribusikan siswa, namun belum sepenuhnya memeratakan kualitas layanan pendidikan di dalam kelas. Jadi ada rekomendasi dari saya. 1. Wajib rotasi guru berprestasi ke sekolah non favorit. Yang kedua, pembangunan ruang kelas baru di wilayah padat penduduk dalam kurung blank zone, yaitu zona hampa. Yang ketiga, integrasi data dengan Dukcapil minimal 1 tahun sebelum pendaftaran untuk mencegah manipulasi KK. Sebenarnya rekomendasi itu sudah di-apply ya di kehidupan kita sekarang, di kebijakan sekarang, tapi tetap menjadi rekomendasi karena pasti ada beberapa sekolah atau beberapa daerah yang kebijakannya tidak seperti itu. Lalu masuk ke jawaban worksheet saya akan menjelaskan, yaitu jawaban nomor 1. Jelaskan konsep dasar model inkremental. Model ini sering disebut sebagai metode modeling through yang diperkenalkan oleh Charles E. Lindblom. Pendekatannya adalah melakukan perbaikan kecil secara bertahap atau step by step, alih-alih merombak total sebuah kebijakan yang sedang berlangsung. Jadi daripada melakukan perubahan besar yang langsung plek keluar gitu, model kebijakan ini mereka tuh kayak step by step, kayak pelan-pelan.
yang ini dulu, kalau misalnya yang ini masih perlu revisi, masih banyak yang tidak setuju, direvisi lagi sampai mencapai titik adil bagi semua masyarakat. Terus tujuan utamanya adalah menghindari kekacauan di masyarakat dan mencari jalan tengah yang ideal bagi seluruh kalangan. Jawaban nomor yang kedua adalah apa? Sebutkan dan jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu bersifat praktis dan realistis karena bekerja berdasarkan apa yang mungkin dilakukan saat ini. Metode ini atau model ini juga mengurangi resiko kegagalan besar dan membantu menjaga stabilitas politik melalui kompromi. Lalu kekurangannya, ada beresiko terjebak pada kebiasaan sehingga masalah mendasar tidak pernah tuntas. Jadi kayak selalu memakai model step by step, padahal masalah mendasar itu harusnya bisa diubah secara langsung secara total gitu diubahnya, tapi malah diubah secara pelan-pelan, padahal bisa diubah secara langsung. Itu terjebak pada kebiasaan. Selain itu, kebijakan seringkali kurang visioner, beresiko tumpang tindih, kayak yang lagi ini tuh apa ya, kayak kurikulum merdeka. Kan awalnya kita pakai K13, terus diubah ke kurikulum merdeka, terus ada beberapa daerah yang diubah lagi ke K13, terus tahun selanjutnya diubah lagi ke merdeka, baru diubah lagi setiap ganti menteri. Kan tuh bikin jadi tumpang tindih, jadi warga dan orang tua bingung gitu, dan bisa ditunggangi kepentingan kelompok yang kuat secara politik. Jawab nomor 3, analisis kebijakan PPDB zonasi di Indonesia. Penerapan zonasi dipandang sebagai proses penyesuaian kecil dan bertahap terhadap sistem pendidikan yang sudah ada sebelumnya. Revisi aturan yang terjadi setiap tahun merupakan bukti adanya karakteristik muddling through untuk merespon kendala teknis dan tekanan publik. Meskipun menjaga stabilitas sosial, pendekatan tambal sulam ini menyebabkan ketidakpastian interpretasi dan seringkali hanya berfokus pada keluhan jangka pendek. Lalu nomor terakhir, faktor yang memengaruhi proses inkremental. Yang pertama adalah keterbatasan data. Pemerintah tidak memiliki informasi sempurna untuk merancang kebijakan ideal dalam satu waktu. Yang kedua, tekanan politik, adanya kebutuhan untuk mencapai konsensus di antara banyak pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Yang ketiga, mitigasi resiko, keinginan untuk menghindari perubahan radikal dan berpotensi menciptakan kekacauan sistemik secara nasional. Yang keempat dan terakhir, jalur ketergantungan, path dependency, mempertimbangkan investasi waktu dan sumber daya yang sudah dilakukan masyarakat dalam beradaptasi dengan sistem yang sudah ada. Di sekian presentasi saya tentang esai dan worksheet saya. Mohon maaf kalau ada kata yang tidak dimengerti atau kurang jelas atau kurang bagus pelafalannya, karena saya juga bingung. Ini sudah jam 2 pagi, maaf banget Ibu dan semua orang yang menonton ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan menyimak apa yang sudah saya omongi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beristirahat semuanya. Assalamualaikum, terima kasih.